Cerita akan dibuka di Filipina. Seorang pria bernama Sung Jae sedang berlari di tengah kota dengan kondisi babak belur. Dia begitu ketakutan dan berusaha untuk mencari pertolongan dari setiap orang yang berada di tempat itu. Namun sayangnya tidak ada yang membuka pintu bahkan menolongnya. Dia terus berlari dari para pengejarnya. Tapi tampaknya keberuntungan masih berada di pihak Sung Jae. Dia tidak sengaja bertemu dengan sebuah mobil polisi. Sung Jae langsung menghentikan para polisi itu dan meminta bantuan. Dan para polisi itu sangat terkejut dengan kondisi Sung Jae yang sangat memprihatinkan, dengan banyak luka dan juga memar di tubuhnya. Sung Jae sangat gemetaran. Dia kemudian langsung memberikan flash itu kepada para polisi. Dan para polisi berusaha menghentikan para pengejarnya dan akan menangkap mereka. Namun sayangnya itu tidak terjadi. Tak selang lama datang sebuah mobil SUV hitam menghampiri para polisi. Orang di dalam mobil itu langsung turun dan menghampiri polisi itu. Tanpa banyak bicara dan basa-basi, dia langsung menghabisi satu demi satu polisi dan kemudian menghabisi Sung Jae. Pria ini bernama Baek Chang, seorang mantan tentara dari satuan elit yang entah kenapa dia bisa berakhir di tempat seperti ini dan menjadi penjahat bagi banyak orang. Kemudian cerita akan beralih di Korea. Terdapat dua pria yang sedang mondar-mandir di sebuah gang sempit, yang ternyata kedua pria ini sedang menaruh sebuah obat dan disembunyikan di dalam dinding. Tapi sayangnya aksi mereka sudah ketahuan oleh para polisi yang sudah mengintai mereka sedari tadi. Mereka pun akhirnya ditangkap. Yang kemudian datang si pemilik barang dengan motornya. Saat mengamati para bandar ini tertangkap, dia berusaha untuk kabur. Namun sayangnya motor yang digunakan tidak mau bergerak. Dikira macet atau rusak, ternyata terdapat pria yang sedang menahan motor itu. Pria ini bernama Song Du, seorang polisi kekar yang biasa menangkap para penjahat dengan cara yang cukup ekstrim. Setelah informasi didapat, para polisi langsung menggerebek tempat di mana barang-barang haram itu diproduksi dan didistribusikan. Setelah sampai, mereka langsung masuk. Namun sayangnya ternyata tempat itu sudah dipersiapkan. Terdapat sebuah teralis besi yang membuat para polisi tidak bisa masuk. Tapi sayangnya Sung Do bukanlah pria yang mudah menyerah. Dia mulai merobohkan teralis besi itu hanya menggunakan tangan kosong miliknya. Para penjahat pun langsung panik karena mereka tidak sempat untuk menghilangkan barang bukti. Dan kemudian mereka berusaha melawan para polisi dan bisa ditebak apa yang terjadi dengan mereka. Setelah selesai melakukan penggerebekan, ternyata ponsel dari salah satu bandar terdapat sebuah pesan yang masuk, yang ternyata mereka memiliki banyak sekali kurir. Jadi di sini Song Du dan para polisi mulai melakukan penyergapan pada satu demi satu bandar-bandar itu. Setelah melakukan penggerebekan, para polisi ini tentu saja shock langsung pergi menuju sebuah warung yang menjadi langganan mereka. Di sini mereka berbicara mengenai sebuah kasus yang terkait dengan para bandar itu, yang mana aplikasi yang mereka gunakan dikembangkan oleh seseorang yang bernama Sung Jae, orang yang tewas di Filipina tadi. Di sini para polisi masih mencari siapakah dalang dari aplikasi itu. Namun sayangnya Sung Jae telah tewas di Filipina tempo hari dan jasadnya akan dikembalikan ke Korea di keesokan paginya. Jadi mereka masih harus mencari tahu informasi ini jauh lebih lengkap. Di keesokan paginya para polisi, terutama Sokdu, menuju ruang otopsi. Dari penjelasan sang dokter, diketahui kondisi Sung Jae begitu sangat memprihatinkan. Berat badannya turun sangat drastis dengan banyak luka yang dia alami.
Tampaknya di sini perlakuan yang dialami ini sudah berlangsung cukup lama. Setelah mendengarkan informasi dari dokter, Sok-do langsung pergi menuju keluar. Namun sayangnya saat di luar dia bertemu dengan ibu dari Sung-jae. Di sana ibunya sangat sedih karena putra satu-satunya telah tewas di Filipina karena dia mendapatkan sebuah pekerjaan dari sebuah perusahaan bernama HP Trader. Dan dia meminta kepada Sok-do untuk menemukan siapa pembunuh putranya. Sok-do pun tidak bisa berkata-kata karena melihat ibu ini yang begitu sedih. Kemudian dia beranjak pergi dari tempat itu. Kemudian scene akan berganti di Mr. Jang yang sedang berbicara dengan para relasinya mengenai mata uang kripto yang akan segera mereka luncurkan. Mr. Jang ini seorang ahli IT dan sekaligus pemimpin dari Baek Chang yang mengoperasikan rumah judol di Filipina. Kemudian scene akan berganti di Filipina. Ternyata orang-orang seperti Sung-jae tidak hanya satu, mereka ada banyak, dimanfaatkan dan digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Kemudian salah satu anak buah dari Baek Chang meminta berkas kepada salah satu pria itu dan langsung membawanya menuju Baek Chang. Dan ternyata itu merupakan daftar situs judul saingan mereka yang letaknya sudah mereka ketahui. Dan di sini mereka akan langsung bergerak untuk memberantas saingan situs mereka. Setelah sampai, Baek Chang bersama anak buahnya langsung mematikan listrik dan mendobrak masuk menggunakan alat berat. Di sini mereka langsung menghabisi dan menghajar satu demi satu orang di tempat itu. Setelah mereka berhasil, mereka langsung mengambil harddisk miliknya yang berisi data para pemain yang berjumlah 30.000. Keberhasilan ini langsung diberitahu kepada Mr. Jang dan dia berjanji akan memberikan keuntungan 10%. Tapi sayangnya Mr. Jang bukanlah orang bodoh. Jadi dia tidak akan mudah untuk memberikan uang itu. Tapi di sini Baek Chang menyadari kalau Mr. Jang pasti akan melakukan sesuatu. Tapi dia di sini tidak mau ambil pusing asalkan Mr. Jang tetap memenuhi janjinya. Di sisi lain, Sok-do dan para polisi sedang mencari siapa pengembang aplikasi itu. Namun sayangnya informasi tidak didapat. Di sini dia masih mencari siapakah pengembangnya. Jadi dia menghubungi ibu dari Sung-jae untuk mencari informasi. Namun sayangnya mereka mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Ternyata ibu dari Sung-jae telah tewas akibat mengakhiri hidupnya. Sok-do yang mendengarkan hal itu langsung bergegas menuju rumah duka. Di sana dia telah melihat kalau ibu dari Sung-jae telah dimakamkan. Dan salah satu orang dari pemakaman memberikan secari kertas yang merupakan wasiat kepada Sok-do. Di wasiat itu dia memohon kepada Sok-do untuk menangkap para pelaku yang menghabisi putranya. Setelah mendapatkan wasiat dari surat itu, Sok-do langsung menemui divisi cyber di kantor kepolisiannya. Di sana dia ingin mencari informasi mengenai orang-orang telah menghabisi nyawa dari Sung-jae. Namun sayangnya karena penjelasan dari polisi wanita cantik ini begitu rumit, membuat dia kebingungan. Tapi intinya di sini dia segera akan menangkap para pelakunya. Jadi mereka meminta para polisi yang lain untuk mencari ahli IT dan kemudian mereka akan segera menangkap. Kemudian divisi kriminal dan juga divisi cyber berkumpul. Mereka langsung melakukan penyelidikan mengenai kasus itu. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan satu situs yang berpotensi mengarah ke pembunuhan itu, yaitu sebuah situs judol yang bernama Casino Emperor. Namun sayangnya di sini mereka sangat sulit untuk mengakses masuk. Di samping mereka harus mengirimkan uang agar bisa masuk, mereka juga harus mendapatkan rekomendasi agar bisa mengakses website itu. Tanpa rekomendasi, mereka tidak akan mungkin bisa mengakses ke dalam website itu. Kemudian Sok-do dan juga Kapten Taesong langsung keluar untuk memecahkan masalah mereka. Jisoo yang mengetahui kalau mereka akan keluar meminta kepada Sok-do dan juga Kapten untuk mengajaknya. Karena selama ini sebagai seorang polisi yang bekerja di bidang cyber, dia bahkan tidak pernah masuk atau menuju TKP. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang bagus. Sok-do berpikir sejenak dan pada akhirnya dia pun mengajak Jisoo. Kemudian scene akan berganti di dua orang kelompok yang sedang bertengkar mengenai bisnis haram yang mereka jalankan. Yang terlihat di sini mereka berdua sangat tidak akur. Tapi sebelum pertengkaran terjadi, tiba-tiba Sok-do dan juga Kapten
datang menghampiri mereka dan menghentikan pertengkaran itu. Namun sayangnya, salah satu pengawal dari kedua belah pihak tidak mengetahui siapakah pria yang mereka hadapi dan langsung berusaha mengusir, yang tentu saja pria ini langsung dihajar oleh Sokdo. Yang membuat kedua geng ini tampak ketakutan. Kemudian Sokdo menghampiri kedua geng itu dan melerai pertengkaran mereka yang sama sekali tidak penting. Kemudian Sokdo meminta uang kepada dua pria ini. Tanpa ragu, kedua pria ini langsung memberikannya begitu saja tanpa perlawanan. Tapi kemudian kapten bertanya kepada kedua orang ini mengenai apakah anak buah kalian pernah memainkan permainan judi online. Salah satu orang itu berkata kalau mereka tidak akan pernah dan tidak akan mengizinkan anak buahnya untuk bermain hal seperti itu. Tapi di sini Sokdo berkata, pokoknya cari satu orang yang pernah bermain, terus hubungi aku. Kemudian Sokdo dan kapten pergi begitu saja. Kemudian kita akan berpindah ke Filipina. Terlihat di sini sebuah truk dengan membawa banyak barang telah masuk ke sebuah gudang yang terlihat sangat kumuh. Namun sayangnya itu hanyalah kedok. Di sini Baek Chang tengah menyelundupkan baju-baju bekas dan juga beberapa barang terlarang. Ini merupakan upaya Mr. Jang untuk membawa uang mereka pergi dari Korea. Tapi kemudian Baek Chang langsung menelpon untuk Mr. Jang. Di sini berkata kalau barangnya telah datang dan dia meminta kenaikan bagian yang telah dijanjikan oleh Mr. Jang. Tapi Mr. Jang selalu saja berkelip dan mengatakan kalau seharusnya mereka tidak melakukan tawar-menawar. Tapi sebelum pembicaraan itu selesai, Mr. Jang langsung menutup teleponnya dengan perasaan senang karena selama ini Baek Chang yang selalu saja menutup teleponnya terlebih dahulu sebelum dia selesai berbicara. Hal itu membuat Baek Chang menjadi sedikit kesal dan kemudian meminta kepada anak buahnya untuk melakukan persiapan karena mereka akan terbang menuju Korea. Kemudian Sokdo bertanya kepada anggota timnya apakah mereka telah melakukan pendaftaran. Namun sayangnya upaya mereka telah gagal walaupun mereka telah menghabiskan banyak sekali uang untuk mendaftar di akun itu. Kemudian sang kapten bertanya kepada Sokdo, apakah kedua orang bodoh itu sudah menghubungimu? Tanpa basa-basi, Sokdo langsung menghubungi kedua orang itu dan bertanya, apakah kalian mendapatkan sebuah informasi? 그게 누군데? Kedua orang itu menjawab kalau ada satu orang di pihak mereka yang pernah mencoba berbisnis online ini, namun sayangnya dia malah bangkrut. Orang itu bernama Yiso. Sokdo pun tampak tidak asing dengan nama itu. Kemudian dia langsung bergerak. Disingkat cerita, terdapat mobil Porsche berwarna kuning yang mendatangi suatu tempat dengan seorang pria ya mendekati umur 40-an atau mungkin lebih, bersama dengan seorang gadis dengan rambut gondrongnya dan juga dandanan yang sangat eksentrik. Dia masuk ke dalam kasino itu dan berbicara dengan anak buahnya. Tapi di saat pembicaraan itu belum selesai, tiba-tiba Sokdo datang dan menghampiri mobilnya, seakan-akan meminta kepada pria ini untuk memindahkan mobilnya. Padahal pria ini yang dia cari. Yusuf pun sangat terkejut bagaimana bisa Sokdo mengetahui di mana dia sekarang. Tapi di sini tanpa basa-basi, Sokdo meminta kepada Yiso untuk membantunya mengenai kasino online itu. Karena tidak ada pilihan lain dan lagi pula siapa yang mau dihajar oleh Sokdo, Yiso pun mengikuti permintaan dari Sokdo. Setelah sampai di kantor polisi, Yiso berbicara kepada seluruh anggota polisi dan mereka bertanya mengenai kasino Emperor dengan menunjukkan website itu kepada Yiso. Yiso pun sangat mengenali website itu karena website itu yang membuat dirinya bangkrut. Kemudian Yiso menjelaskan bahwa sebenarnya banyak website seperti ini, namun hanya dikendalikan oleh satu perusahaan. Jadi semacam franchise. Walaupun web-web ini berbeda, tapi sebenarnya mereka hanyalah satu kesatuan. Dan dia sangat membenci dengan web ini karena web ini membuat dia hampir saja bangkrut. Kemudian penyidik bertanya, di mana kalian menjalankan bisnis itu? Tentu saja Yiso mengatakan kalau mereka menjalankannya di Filipina dan dia di sana hampir saja tewas. 야, 그 새끼들 지금 어디 있어? 그걸 내가 어떻게 합니까? 아니 어째 형사들이 아는 게 하나도 없습니까? Kemudian penyidik bertanya, bisakah kau menghubungkan dengan seseorang yang bisa memasukkan kami ke dalam bisnis itu? Yiso pun berkata kalau dia mengenal salah satu agen yang bisa membantu mereka. Setelah mendapatkan titik terang dalam kasus itu,
Sokdu dan para penyidik langsung bergerak. Tidak lupa, Yiso diajak dalam operasi itu. Kemudian di sini Yiso dan juga salah satu penyidik cantik ini berpura-pura masuk ke kasino dan mereka menyamar sebagai seorang pelanggan. Tapi di sini Yiso berusaha untuk sedikit lebih kalah atau mengalah agar seakan-akan mereka selalu kalah. Kemudian di sini dia sudah muak dengan permainan ini dan berusaha untuk pergi karena dia sangat malas dengan semua permainan receh ini dan berharap bisa mendapatkan taruhan yang jauh lebih besar. Tak selang lama, ikan pun memakan umpannya. Seorang agen datang menghampirinya dan menawarkan Yiso untuk bermain di kasino online miliknya. Di saat mereka berbicara, tanpa sadar, Yiso keceplosan kalau mereka merupakan seorang polisi, yang membuat agen itu langsung lari dari tempat itu. Dan tentu saja, Sokdu yang mendengarkan itu langsung berusaha mengejar sang agen. 씨발 사람 족같이 씨발 과양성 Setelah berhasil menangkap agen itu, Sokdu langsung bertanya mengenai kasino itu kepada sang agen. Kemudian sang agen memberitahukan satu nama, yaitu Chohi, orang yang berperan di dalam kasino itu. Dan kabarnya, dia akan segera pergi dari Filipina menuju Korea. Setelah informasi didapat, Sokdu langsung berusaha menyergap orang itu di bandara. Dia dibuntuti sampai menuju sebuah toko baju. Ternyata toko ini digunakan sebagai kedok dia untuk upaya pencucian uang. Kemudian para polisi masuk, tapi sayangnya mereka ketahuan. Chohi langsung lari. Di saat Chohi mengira dirinya lolos, ternyata dia malah masuk ke mobil milik Sokdu. Dan akhirnya Chohi pun langsung tertangkap. Di sisi lain, Baek Chang sudah sampai di Korea. Dan dia langsung menemui Mr. Jang di rumahnya dan meminta segera pin koin kripto itu dan penambahan uang yang telah dia janjikan. Tapi di sini Mr. Jang masih bersilat lidah. Dia masih membujuk dan juga memberikan harapan palsu kepada Baek Chang. Baek Chang hanya tersenyum dan dia berkata, kali ini tepati janjimu. Kemudian Baek Chang bersama salah satu tangan kanan Mr. Jang menemui seorang reviewer. Orang ini bertugas untuk mengevaluasi koin kripto baru yang akan melantai di sebuah bursa. Tapi di sini tampaknya reviewer ini sangat sulit dibujuk. Dia merupakan orang yang sangat jujur. Baek Chang yang melihat itu sedikit kesal karena mungkin caranya sangat lama. Kemudian dia menghampiri mobil dan langsung menikam anak buah dari Mr. Jang untuk memperlihatkan kepada reviewer itu bila dia tidak menuruti perintah, maka dia akan bernasib sama. 그러니까 Kemudian tanpa banyak berkata, Baek Chang langsung memberikan uang sogokan itu. Kemudian reviewer itu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan dia menerima dengan terpaksa. Kemudian Baek Chang melapor kepada Mr. Jang kalau dia telah menghabisi tangan kanannya karena terlalu lama dalam bekerja. Tapi Mr. Jang tidak keberatan dengan hal itu karena toh dia juga tidak bisa melawan. Di keesokan paginya Baek Chang sedang berada di depan kantor polisi. Kemudian tak selang lama datang banyak motor yang merupakan kurir makanan yang mengantarkan ke kantor polisi itu, yang membuat kantor polisi itu langsung ramai dan para polisi teralihkan. Dan ternyata semua ini adalah rencana dari Baek Chang. Dia memesan seluruh makanan itu agar para polisi teralihkan. Di saat mereka teralihkan dengan banyak orang di sana, dia masuk ke dalam ruang interogasi dan langsung menghabisi Chohi. Di malam harinya, Mr. Jang bertemu dengan salah satu orang kepercayaannya. Mereka sangat takut bila suatu saat Baek Chang akan melawan mereka. Jadi mereka berusaha untuk menyingkirkan Baek Chang bagaimanapun caranya, dengan cara memfitnahnya. Di keesokan paginya, kontainer dari perusahaan aparel milik Chohi yang dikendalikan oleh Baek Chang telah sampai di Korea. Saat dibuka, terdapat bau busuk. Di dalamnya terdapat mayat dari seorang bankir. Hal ini dilakukan oleh Mr. Jang untuk memfitnah Baek Chang agar polisi bisa segera menangkapnya. Baek Chang melihat berita itu dan menyadari kalau ini adalah rencana dari Mr. Jang. Dia tahu persis kalau Mr. Jang akan segera menyingkirkan dirinya. Di lain cerita, Mr. Jang sedang melakukan peluncuran kripto di sebuah hotel. Sedangkan Sokdu sudah mendapatkan informasi dari Chohi kalau Mr. Jang berkaitan dengan kasus ini. Jadi dia bergegas untuk menginterogasi Mr. Jang. Saat dia masuk ke dalam lift, tak selang lama Baek Chang berpapasan dengan Sokdu di dalam lift. Saat melihat
lantai yang dituju oleh Sokdu adalah lantai 20, Baekjang mengetahui kalau Sokdu merupakan seorang polisi. Jadi dia segera menekan lantai 19 dan langsung keluar dari tempat itu. Sokdu yang instingnya sebagai seorang detektif merasa ada yang tidak beres dengan pria ini, langsung mengikutinya ke sebuah kamar mandi dan mereka berdua akhirnya berpencar. Disinilah Sokdu bertemu dengan anak buah dari Baekjang. Di saat dia akan berbicara, tiba-tiba dia diserang. Begitu pula teman dari Sokdu yang bertemu langsung dengan Baekjang. Baekjang mengetahui kalau dia merupakan seorang polisi, langsung mengeluarkan pisaunya dan langsung menyerang polisi itu. Di sini mereka saling bertarung. Namun sayang, Baekjang masih terlalu kuat untuk polisi ini, sedangkan Sokdu bisa mengalahkan kedua anak buah dari Baekjang. Namun sayang, ada seorang cleaning service yang masuk ke dalam kamar mandi. Ini merupakan kesempatan dari Baekjang. Dia langsung menyandra wanita ini, kemudian mengancam Sokdu agar melepaskan dia. Tanpa basa-basi dan banyak bicara, Baekjang langsung menusukkan pisaunya ke wanita itu, lalu kemudian dia pergi. Sedangkan Sokdu tidak bisa mengejar karena dia harus menghentikan pendarahan dari wanita ini. Tapi beruntungnya di sini Sokdu berhasil menangkap salah satu anak buah dari Baekjang. Dia diinterogasi, tapi sayangnya dia hanya diam. Tak setelah lama Sokdu datang ke ruang interogasi menggunakan sebuah helm dan kemudian dikenakan ke anak buah dari Baekjang dan kemudian diajak bersalam olahraga. Kasus itu mengalami banyak kebuntuan. Kemudian komisaris polisi menghubungi kapten dan juga Sokdu untuk bertemu dengannya. Komisaris polisi sangat marah karena perkembangan kasus ini benar-benar lambat. Bahkan setelah saksinya mati, terdapat sebuah mayat di dalam kontainer. Bahkan kasus kasino itu tidak terselesaikan, membuat posisi mereka menjadi semakin rumit. Bahkan mereka saat ingin menangkap Mr. Jang tidak memiliki bukti. Jadi komisaris polisi meminta kepada Sokdu untuk segera membubarkan divisinya dan segera mengalihkan kasus ini ke divisi yang lain. Di sini Sokdu akan protes, tapi sayangnya kapten langsung menyeretnya keluar sebelum masalah menjadi semakin lebih rumit. Di malam harinya Sokdu pergi minum di warung langganannya sambil memikirkan apa yang terjadi, dan dia membaca surat dari sang ibu yang memintanya mencari pelaku. Dia di sini memikirkan bagaimana caranya menyeret para pelaku agar bisa diadili. Tapi tak selang lama kapten bersama anak buahnya datang berusaha menghibur Sokdu dari kesedihannya. Setelah selesai mereka pun pulang dan melihat di suatu restoran terdapat sebuah perkelahian. Mungkin ini adalah keberuntungan bagi Sokdu. Sokdu langsung turun dan menghampiri. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Sokdu langsung menghajar orang-orang itu. Tapi untungnya para rekan-rekannya langsung menahan. Bila tidak dia lakukan, mungkin Sokdu akan menghabisi salah satu orang itu. Di sisi lain, Baekjang sedang bersantai di sebuah apartemen. Kemudian lampu di apartemen itu padam. Tak selang lama, Mr. Kwon yang merupakan orang kepercayaan dari Mr. Jang masuk ke dalam dan berusaha untuk menghabisi Baekjang. Tapi sayangnya mereka hanya amatir. Baekjang langsung mengajar mereka semua dan menghabisi. Tapi kemudian saat Mr. Kwon sudah terdesak, di sini Baekjang memiliki agenda lain. Dia menawarkan kesepakatan kepada Mr. Kwon kalau dia mau bekerja dengan dirinya, maka kasino yang berada di Filipina akan menjadi milik. Di keesokan paginya, Sokdu menemui komisaris polisi di ruangannya. Namun sayangnya di ruangan itu sedang ada rapat antar komisaris. Lalu Sokdu langsung bersujud dan memohon agar dia tetap bisa menangani kasus itu, karena dia telah berjanji kepada ibu korban untuk menangkap sang pelaku. Karena permohonan tulus itu membuat salah satu komisaris polisi dan juga pimpinan di tempat itu melihat tekad yang sangat kuat dari Sokdu. Jadi dia mengizinkan Sokdu untuk melanjutkan kasus itu. Setelah mendapatkan izin dan proposal, akhirnya Sokdu mengerahkan timnya lagi. Kali ini mereka akan menangkap Kasino Emperor dan membawa seluruh barang buktinya. 뭔 소리야? 근데 세팅을 우리가 해요? 아니지. Namun kali ini rencana mereka akan dibuat jauh lebih matang. Kita tidak akan mencari Kasino Emperor, tapi mereka yang akan mencari kita. Tak selang lama, Sokdu menemui Jisoo. Di sini dia meminta kepada Jisoo untuk menemaninya membangun sebuah kasino di Filipina. Dengan cara itu mereka baru bisa menangkap orang-orang jahat ini. Awalnya Jisoo tidak peduli dan dia bahkan tidak ingin berurusan dengan hal-hal seperti itu karena website itu saja sudah membuat dirinya hampir saja bangkrut. Kemudian Sokdu berkata, kalau ini adalah kesempatan bagus untukmu
bukankah kau dari dulu ingin jadi polisi? Kemudian Sokdu memberikan sebuah rencana kepada Yiso. Tidak hanya itu pula, Sokdu juga akan berjanji untuk menghapuskan beberapa catatan kriminal yang dilakukan oleh Yiso. Dengan begitu, dia bisa melakukan kehidupan ini jauh lebih baik. Karena tidak bisa menolak tawaran yang sangat bagus ini, akhirnya Yiso mengikuti permainan mereka. Di singkat cerita, Yiso dan Sokdu sudah sampai di kantor polisi. Di sini mereka akan melakukan rencana. Sokdu dan sebagian timnya akan berada tetap di Korea mengawasi dari jauh. Sedangkan Yiso dan 3 orang polisi akan membangun sebuah kasino di Filipina. Di sana mereka akan memancing orang-orang itu untuk menyerang kasino milik mereka. Awalnya Yiso keberatan dengan hal itu. Dia lebih suka menunggu di sini dan mengawasi, bukannya ke Filipina. Tapi di sini Sokdu mengatakan kalau itu adalah peran yang sangat penting. Dengan begitu dia bisa menjadi mata-mata dan menjadi polisi yang sebenarnya. Karena tidak bisa menolak tawaran itu, akhirnya Yiso pergi menuju Filipina bersama ketiga polisi ini. Setelah sampai di Filipina, Yiso bertemu dengan orang yang mereka kenal. Kemudian dia menyewa sebuah tempat atau sebuah gudang yang cukup luas. Di sini mereka akan membangun sebuah kasino. 좋다. 잘했다. No, you don't have the budget. We're running out of money. Di sisi lain, Mr. Jang menuju sebuah gedung untuk menemui Mr. Kwon. Di sini dia sangat senang karena Baek Chang berhasil ditangkap. Kemudian Mr. Kwon memberikan pistol kepada Mr. Jang. Mr. Jang masuk ke dalam gedung itu untuk melakukan perhitungan kepada Baek Chang. Tapi saat dia menemukan Baek Chang, ternyata Baek Chang tidak diikat. Di sini tanpa basa-basi, Baek Chang bertanya mengenai kode admin itu. Mr. Jang sangat terkejut bagaimana mungkin bisa orang yang akan mati menanyakan hal-hal seperti itu. Tapi apa mau dikata, Mr. Jang langsung menyebutkan kode itu dan langsung menembak Baek Chang. Dan ternyata pistol itu sama sekali tidak berguna. Baek Chang melihat itu langsung mengeluarkan pisaunya dan mendekati Mr. Jang, kemudian langsung menikamnya. Mr. Jang menjerit kesakitan, tapi Baek Chang tanpa belas kasihan langsung mengambil lengannya untuk digunakan membuka kodenya. Kemudian Baek Chang langsung pergi dari tempat itu. Sedangkan Mr. Kwon yang sudah melakukan kesepakatan dengan Baek Chang, dia yang akan menghabisi Mr. Jang. 뭐 마지막으로 할 말 없어? Saat berada di dalam mobil, Baek Chang mendapatkan telepon dari anak buah kalau ada sebuah studio kasino baru yang baru saja buka. Jadi dia meminta izin untuk melakukan penyerangan. Baek Chang mengizinkan dan mereka pun akan melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan pada studio baru itu. Di sisi lain, Sokdu dan timnya mengetahui kalau website mereka berhasil diretas dan dihentikan operasinya. Dan ini merupakan pertanda kalau mereka akan segera diserang. Kemudian Yiso langsung memerintahkan kepada orang-orang untuk bersembunyi di dalam karena mereka akan segera diserang. Di sisi lain, Baek Chang sudah berhasil masuk ke villa milik Mr. Jang. Di sini dia langsung membuka brankas dan mengambil harddisk yang berisi koin kripto milik Mr. Jang. Yang tak selang lama, Mr. Kwon datang. Di sini dia ingin mengambil bagiannya. 다시 해볼까? Setelah Baek Chang pergi, dia pun akan langsung menuju bandara untuk pergi ke Filipina. Sedangkan Mr. Kwon akan mengambil uang-uang itu dengan cepat. Di lain cerita di Filipina, terlihat orang-orang tengah bersiap akan kedatangan orang-orang ini. Yang tak selang lama, mobil-mobil yang membawa anak buah dari Baek Chang mulai berdatangan. Mereka langsung menerobos ke dalam bangunan itu. Yang tak selang lama, para polisi melemparkan gas air mata. Polisi langsung menangkap mereka satu demi satu. Setelah misi penangkapan itu berhasil, para polisi mulai menginterogasi anak buah dari Baek Chang untuk mengetahui letak di mana kasino Emperor. Setelah lokasi diketahui, mereka pun langsung pergi menuju kasino Emperor dan melakukan penggerbekan. Di lain cerita, Baek Chang sudah sampai di bandara dan dia akan pergi menggunakan pesawat. Sokdu yang mengetahui itu langsung mengejar dan tepat pada waktunya, Sokdu berhasil meminta kepada resepsionis untuk menghentikan pesawat itu dan meminta kepada seluruh orang untuk keluar dari pesawat. Baek Chang dan anak buahnya sudah terdesak. Mereka tidak bisa keluar tanpa melakukan perlawanan kepada Sokdu. Sokdu sadar betul kalau Baek Chang adalah orang gila, jadi dia pasti akan melakukan perlawanan. Kemudian akhirnya mereka bertarung di dalam kabin pesawat. Sokdu berhasil mengajar salah satu anak buahnya hingga pingsan.
Sedangkan Baek Chang berusaha menyerang dari belakang, namun sayangnya serangan itu masih gagal. Kemudian Baek Chang mengambil sebuah pisau, namun sayangnya itu hanyalah sebuah pisau kue, jadi tidak tajam sama sekali. Baek Chang terus mendesak, Sok-du terus mendesak Baek Chang agar segera menyerah, namun sayangnya Baek Chang masih terlalu kuat. Kemudian dia menggunakan pisau itu, kemudian dia menusukkan ke sebuah besi yang membuat ujung dari pisau itu menjadi tajam. Kemudian dia langsung menyerang Sok-du. Sok-du mengalami luka beberapa kali di tubuhnya, namun dia mampu bertahan hingga pada akhirnya dia mampu memegang tangan dari Baek Chang dan langsung mengajar dia. Baek Chang pun tidak berdaya. Ini dia harus menyerah dengan kekuatan dari Sok-du. Sok-du yang sudah sangat kesal dan memburu si pembunuh ini, kemudian dia berlari dan langsung menghantam ke arah kepalanya yang membuat Baek Chang langsung akhirnya orang-orang ini berhasil ditangkap. Begitu pula dengan Mr. Kwon yang ternyata di saat dia mengambil uang-uang itu, polisi sudah mengetahuinya dan langsung dilakukan penggerebekan sehingga Mr. Kwon ikut tertangkap juga. Di keesokan paginya, Sok-du ditanya wartawan mengenai kasus itu dan kesuksesannya dalam menangkap para pelaku. Tetapi Sok-du tidak ingin terlalu banyak berbicara. Dia pergi begitu saja untuk menemui teman-temannya. Kemudian di sore harinya, dia menuju makam sang ibu. Dan di depan makam itu dia berkata kalau dia telah berhasil menangkap para pelaku, dan film pun berakhir. And I feel like the patient last